Oh, udah ya. Kita sambil record aja. Biar nanti ada tayang ulangnya biar enak. Mahmuz ya masih Mahmuz ya. Ada qoro'a, akala, terus apa lagi? Sa'ala ya. Sa'ala juga itu ada huruf hamzahnya. Sa'ala. Apa lagi? Apa lagi? Yang ada hamzahnya. Ah, amala ya. Banyak ya. Nanti di Al-Quran atau di buku-buku bahasa Arab bisa eh, cari lebih banyak lagi contoh-contoh dari Sahih Mahmuz ini. Nah itu ya. Nah kemudian untuk cara mentasrifnya ya. Cara mentasrifnya nanti jelas berbeda ya. Kalau untuk yang Sahih, Sahih Salim sama Sahih Mahmuz, insya Allah nggak ada perbedaan ya untuk cara mentasrifnya. Qoro'a yaqro'u itu mengikuti pola wazan fa'ala yaf'alu. Ini saya kasih share screenan yang mana kemarin itu wazan ya. Qoro'a yaqro'u mengikuti yang bab ketiga ini yang fa'ala yaf'alu yang biru. Ini bab ketiga ya. Ini saya matikan. Qoro'a yaqro'u Qur'anan wa qira'atan. Ini masdarnya nanti mengikuti kebiasaan orang Arab atau kita menyebutnya simai itu. Fahuwa qari'un wa zaka makru'un iqra la taqra makru'un makru'un mikra'un. Tetap mengikuti pola wazan bab ketiga. Nah, untuk yang sahih mudha'af ini agak berbeda ya cara mentasrifnya. Teman-teman bisa lihat di PDF ini, PDF Amsilah ya. Mungkin nanti saya share biar memudahkan teman-teman untuk mencari referensi. Di situ udah ada berbagai macam jenis tasrifan bina ya, mulai dari bina sohih sampai mu'tal semuanya ada. Cara tasrifnya itu kayak gimana ada di situ. Nah ini bisa kelihatan ya, harkat-harkatnya bisa terlihat nggak? Apa kekecilan? Bisa Ustadz. Bisa ya, ini bisa diperbesar. Ini yang bagian mudhaf nih, yang madda ya muddu maddan. Nah ini kalau diperhatikan kan ini seharusnya semua. Nah ini baris yang pertama ini kan nama sigotnya ada ingat ini sigot yang kata pertama apa dalam tasrif istilah itu? Fi'il madi. Madi. Nah, fi'il madi kan fa'ala nasoro madda. Nah ini asalnya apa madada gitu ya. Pokoknya semua tasrif yang ke bawah ini yang di bawah ini ya itu mengikuti pola yang paling atas ini yang sahih. Nasoro madda asalnya apa madada gitu kan tetap mengikuti pola wazan karena dia di iklal atau di apa namanya dibentuk lagi sesuai kaidah gitu maka dia dibaca madda karena apa karena hukumnya dimudoafkan. Sona juga sama ini kan ajwab wau ya di sini nanti ini masuk di mutal itu asalnya sowana sowana mengikuti fa'ala ya, sampai ke bawahnya juga ini masih membicarakan sahih mudoaf ya. Cara mentasrifnya madda ya muddu maddan wa mamaddan fahuwa madun. Nah fahuwa madun itu tetap mengikuti fahuwa fa'ilun cuma karena dimudoafkan maka dibaca madun. Madda asalnya madada ya muddu asalnya mengikuti yaf'ulu menjadi yam dudu. Maddan ya asalnya ini dalnya terpisah ada dua mad dan
Mad dan bisa bayang mungkin ya kata-katanya. Wa mamad dan asalnya juga terpisah ini. Wa mamad dan fahuwa madun asalnya fahuwa madidun ya. Madidun wazaka mamdudun. Nah, ini nanti yang paling susah mengiklalnya bagian fiil amar sama fiil nahi ini. Asalnya kan umdud la tamdud. Nah, karena dia diiklal sedemikian rupa, maka dibacanya mudda la tamudda. Itu untuk cara mentasrif fiil mudhaf ya. Seperti itu gambarannya. Sampai sini ada pertanyaan membedakan tasrif sahih salim, sahih mudhaf sama sahih mahmuz. Bisa membedakan? Atau ada pertanyaan dari Kak Arum, Pak Ricci, atau Kak Salma? Nah, Ustadz. Berarti kalau sahih mudhaaf itu yang ada tasydid, kalau sahih mahmuz itu yang ada hamzah. Hamzah, ya betul. Itu Nah ini, berarti masuk bab ya, sulasi mujarad Ustadz semuanya. ya semuanya yang tadi kita bicarakan masih mengenai sulasi mujarad dan bab yang kelima. Nah, ini kan di kotak ini baris yang pertama ini adalah mengikuti wazan sulasi mujarad bab yang pertama. Karena masing-masing dari Sohih Mudhoaf, Sohih Mahmuz itu juga sama ada bab pertamanya, ada bab keduanya, ada yang mengikuti wazan bab ketiga dan seterusnya gitu. Cuman memang tidak selengkap tasrifan yang Sohih Salim itu. Kalau Sohih Salim kan lengkap mulai dari wazan bab pertama sampai ke 6 ada semua. Kalau di Mudhoaf kan ada beberapa wazan yang memang tidak diikuti. Ya. Terus mana di yang mu'tal ya, yang mu'tal malah ada yang nggak ada bab satunya ya. Itu untuk bina sohih ya. Ya kita masuk di bina mu'tal ini lebih banyak nih. Ada mu'talfa itu dinamakannya nanti bina misal ya. Untuk mu'talfa apa itu mu'talfa? Tadi kan mu'tal itu adalah kalimat yang huruf asalnya ada huruf ilatnya ya. Nah, huruf ilatnya itu bisa di fa fiil ataupun di ain fiil ataupun di lam fiil, bahkan bisa di dua tempat sekaligus. Nah, untuk kalimat yang memiliki huruf ilat dan terletak di fa fiil itulah yang dinamakan mu'talfa atau istilahnya kita sebut bina misal. Contohnya seperti wa'ada. Wa'ada itu kan huruf waw yang mana waw huruf ilat dan itu terletak pada fa fiil wa'ada. Selain wa'ada ada apa lagi? Yasaro. Ya, Saro. Yasaro. Nah, itu ada huruf ilat iya pada fa fiilnya. Apalagi contohnya? Wa'ada, yasaro. Terus wadoa ya. Wadoa. Amalah. Gimana? Tadi apa, Farici? Amalah, Ustaz. Amala masuknya mahmuz ya, karena itu kan hamzah ya. Amala, bukan alif ya. Kalau alif itu kan nanti tidak berharkat. Qara'a, akala, sa'ala, amala. Nah, itu yang bina misal atau mu'talfa ya, yang mana huruf kalimat asalnya terdiri dari huruf ilat dan terletak pada fa'il. Itu yang dinamakan bina misal. Nah, kalau cara mentasrifnya di kitab Amsilah lagi ada. Nah, ini dia di bab kedua mulainya ya. Di bab pertama itu nggak ada
tasrifan bina misal. Karena memang untuk sulasi mujarodnya bina misal ini dia hanya terdiri dari 5 bab untuk sulasi mujarod, ya. Dan tidak ada pada bab pertama, tidak ada fi'il bina misal yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, itu enggak ada. Adanya mulai dari yang mengikuti fa'ala yaf'ilu. Apa di sini? Wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu. Aidatan wa mau'idan bahwa wa'idun wa zaka mau'udun aid la ta'id mau'idun mi'adun. Nah, itu ya cara mentasrifnya untuk yang bina misal itu. Sama ya, ada perbedaan dari pola wazannya. Wa ada masih mengikuti wazan fa'ala ya, karena dari segi hurufnya masih sama 3, terus harakatnya juga sama-sama fathah semua. Nah, baru dia itu ini dia berbeda ya, berbeda dalam artian dia itu tidak sepenuhnya mengikuti pola wazan yaf'ilu. Tapi sebetulnya pada dasarnya tetap dia mengikuti pola wazan yaf'ilu. Ya'idu jika diasalkan, yau'idu mengikuti pola yaf'ilu. Tapi kemudian dia diiklal, dibentuk kaidah, yaitu wawunya dihilangkan. Jadi ya'idu. Nah, kenapa kok dihilangkan? Karena ada alasan ketika waw menerima harkat ya. Di sini harkat sukun maksudnya yau'idu, dan sebelum waw itu berharkat fathah, maka wawunya dihilangkan. Ya, baca ya'idu. Ya, teman-teman nggak perlu sampai memahami alasannya lebih detail, tapi lebih ke pahami bagaimana bentuk perubahan bentuk tasrif fiil yang mudhaf itu kayak gimana, bentuk tasrif fiil yang sah itu kayak gimana, dan mu'tal itu kayak gimana. Cukup dipahami bagaimana bentuk perubahannya saja. Ada yang mau mencoba mentasrif mungkin? Wa ada yang itu Kasalma. Yang Ustaz. Oh, Pak Deci mau mencoba, silakan. Wa ada ya'idu aidatan wa mau'idan wa huwa wa'idun wa dzaka mau'udun aid la ta'id mau'idun mi'adun. Mau'idun mi'adun. Kemudian yang keduanya ini yasaro yaisiru. Nah, ini bedanya kalau wa'ada itu mu'talnya berupa wawu ya, berupa huruf wawu. Kalau yang yasaro itu berupa huruf ya. Yasaro yaisiru yusron. Nah, ini emang kalau yusron itu simai ya, sudah berupa pengucapan orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab mengucapkannya yusron, ya maka kita mengikuti yusron ini. Yasaro yaisiru yusron. Atau kalau kekeh mengikuti pola wazan ya berarti yasron gitu. Yasaro yaisiru yasron, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Cuman karena tadi ya masdar itu sifatnya simai, harus mengikuti kebiasaan orang Arab gimana menyebutnya, jadi yusron. Nah, ini kok yaisiru gitu, nggak dihilangin si iya-nya sebagaimana wawu tadi, nggak dihilangin. Yasaro yaisiru yusron. Nah, ini dikarenakan kaidahnya memang demikian. Kalau yang atas pakai wawu itu dibuang, sedangkan yang pakai iya tidak, yaisiru. Karena kalau baca yasiru itu ada yang mengatakan takut merubah makna juga ya, yasaro yaisiru. Jadi tetap dimunculkan si iya-nya. Itu kalau di kitab Amsilah kayak gitu ya. Yasaro yaisiru yusron wa maisaron fahuwa yasirun wa zakamai surun. Isir, ini isir ya, mengikuti isir lah, taisir, maisirun misarun. Coba ke Salma dibacain yang yasaro. Salma ada? Ada sebentar. Coba. Yasaro yaisiru yusron wa maisaron fahuwa yasirun wa dzaka maisurun isir la taisir
Maisirun, maisirun, misarun. Nah, itu ya cara mentasrifnya. Kalau misalkan mau pakai kalimat lain yang serupa gitu, yang serupa kalimat yang huruf ilatnya ada di fa fiil, contohnya apa? Ini cuma satu ya yang contohnya. Nah, nanti teman-teman bisa menemukan contoh-contoh lain di berbagai referensi ya. Oke, itu yang mu'tal fa. Sekarang beralih ke mu'tal ain, yaitu kalimat yang huruf asalnya terdiri dari salah satu huruf ilat yang letaknya pada ain fiilnya. Itu nanti dinamakan bina ajwab. Contohnya seperti baya'a. Ba'a apa namanya? Ba'a. Ba'a itu baru asalnya dari kata baya'a. Ba'a. Ini alif ya, baru dinamakannya alif ini karena tidak ada harokat. Ba'a. Kemudian selain ba'a ada apa lagi? Kola. Nah, kola itu yang sering kita dengar itu masuknya tasrif fi'il bina ajwab. Kola. Ada lagi apa lagi selain kola? Saro, Ustaz. Ya, betul. Saro. Apa lagi? Ba'a, kola, saro. Nama. Nama ya, nama ya, namu nauma. Oke. Kebanyakan yang ajwab itu pakai alif ya untuk tambahan ininya, tambahan huruf ilatnya itu. Bukan tambahan sih, asal huruf ilatnya pakai alif. Ba'a, kola, saro, nama. Ada lagi? Ko, Koma ya. Tuh, koma. Ya, intinya yang terletak di ain fiil itu bina mu'tal kategori mu'tal ain atau ajwab. Nah, untuk cara mentasrifnya bisa dilihat di sini juga. Di bab pertama ada apa ini? Sona yasunu. Nah, ini sama dengan kola yakulu. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa so'inun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun ya. Ini miswanun. Ini menandakan bahwa asal dari sona adalah sowana, mengikuti pola fa'ala. Nah, kemudian dikaidahkan yang merubah wawunya menjadi alif ya. Sama seperti kola tadi. Kola berarti kalau diasalkan berarti asalnya apa? Kak Fadilah. Halo Kak Fadilah. Ya, Ustaz. Tadi kan sona itu asalnya koala ya, mengikuti fa'ala. Kalau kola gimana itu asalnya? Kalau Kowala, Ustaz. ya, kalau kola berarti koala. Koala yakulu sowana yaswunu. Nah, kemudian kalau yang sudah hasil jadinya kola yakulu dan seterusnya. Coba ke Fadilah di tasrif yang kola yakulu kaulan dan seterusnya. Eh, Mengikuti pola sona yasun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqulu qawlan maqalan fahuwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalun miqwalun. Ya, walun ya. Jadi dikembalikan ke asalnya untuk yang isim alat itu. Tapi di beberapa tasrifan ada juga yang mengatakan mikolun dibacanya, bukan mikolun. Tapi pada dasarnya sama saja dan
dalam bahasa Arab kita juga jarang menemui kalimat mikwalun, mikolun, itu jarang gitu ya. Jadi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Kemudian untuk yang fiil mu'tal selanjutnya ada bina nakis. Nah, kalau bina nakis ini huruf ilatnya terletak di lam fiil yang tadi disebutkan ya, ro'a itu masuknya di bina ajwab sebetulnya ya, karena lebih condong kalau dia itu memiliki huruf ilat. Ro'a ini kayak gini nulisnya ro'a. Dan ro'a ada apa lagi? Goza ya. Goza ini yang di akhir ini namanya alif ini ya, alif maksuroh. Alif maksuroh itu alif yang bengkok menyerupai iya, itu namanya alif maksuroh, atau bisa kita katakan iya ilhaq juga. Ro'a, goza, apalagi? Saro, Saro ya. Saro. Kemudian rodia ya. Rodia. Rodia itu karena ada huruf ya. Rodia. Ini adalah tasrif kalimat atau fiil yang termasuk kategori mu'talam atau bina nakis. Cara mentasrifnya juga berbeda ya. Berbeda dalam artian ada beberapa perubahan dari bentuk wazan asalnya. Sama kasusnya kayak mu'tal-mu'tal yang lain itu. Intinya kalau tasrifan fiil sudah dimasuki huruf ilat, itu pasti berpenyakit ya. Berpenyakit dalam artian dia merubah tasrifan dari bentuk wazannya. Ya kayak tadi kasusnya, ya wazannya yaf'ulu tapi kok tiba-tiba eh, dimasukkan huruf ilat jadi dibaca yasunu gitu. Fa'ala wazannya tapi mauzunnya karena mu'tal jadi sona gitu. Padahal asalnya emang sowana gitu. Tapi karena ilat dia dikaidahkan harus dibaca sona. Ini contoh yang tadi ya, yang nakis, yang mu'talam. Goza, yagzu, gozan. Nah ini kalau yang ini gozanya penulisannya pakai alif biasa ya, bukan alif yang mirip iya itu. Goza, yagzu, gozan. Wa magzan, bahwa gozin. Wadaka magzuun. Ugzu, la tagzu, magzan, magzan, migzan. Nah ini di sini banyak sekali ya eh, penyakit-penyakit yang merubah bentuk kalimat dari wazan yang seharusnya. Di sini maf'alun maf'alun mif'alun, tapi ini malah magzan magzan migzan. Asalnya gimana berarti? Asalnya berarti magzawun magzawun migzawun. Tetap ya mengikuti maf'alun maf'alun mif'alun itu. Oke. Coba uh, Parici dibacain yang ini goza. Ghaza, yaghzu, ghazwan, wa maghzan, wa huwa ghazin, wa dhaka maghzuwun, ughzu, la taghzu, maghzan, maghzan, migzan. Itu adalah bentuk tasrifannya ya. Gambarannya seperti itu. Nanti ketika ada kalimat lain yang serupa kasusnya gitu dibacanya nakis, Roma, Goza, Saro gitu ya. Itu nanti cara mentasrifnya kurang lebih seperti itu. Tinggal menyesuaikan dia ikut di wazan bab keberapa gitu.
Ini udah lengkap di kitab Amsilah ya. Nah, selanjutnya ada mu'tal fa dan lam. Artinya dia huruf ilatnya terletak di fa fi'il dan lam fi'il. Ini istilahnya lafif mafruk. Lafif itu double ya. Double itu berarti ada dua, berkelipatan dua. Mafruk itu terpisah oleh ain fi'il. Ya, ini kan fa dan lam itu kan terpisah oleh ain fi'il. Makanya dia karena terpisah dikatakan mafruk. Contohnya seperti yang apa kalimat yang huruf ilatnya terletak pada fa dan lam fi'il. Ada kata waduh. Bentar. Waqo'ain. Waqo yakti wiqoyatan. Itu adalah salah satu contoh tasrif dari fi'il bina lafif mafruk atau mu'talfa dan lam. Nulisnya gini. Waqo. Jadi ada wawu sama alif maksuroh ya. Waqo, sedangkan ain fi'ilnya dia normal. Makanya lafif mafruk terpisah oleh ain fi'il. Kalau yang lafif makrun, ya, makrun ini adalah kebalikannya. Bukan kebalikan sih, lebih ke temannya lah. Kalau tadi mafruk terpisah, kalau makrun itu menyatu. Artinya dia huruf ilatnya sama ada dua, tapi dia berdampingan. Entah itu antara fa fi'il dan ain fi'il ataupun ain fi'il dan lam fi'il. Intinya dia berdampingan gitu. Dua huruf ilat itu. Di sini ada contohnya syawa, syawa. Kan kalau syawa itu ain fi'il dan lam fi'ilnya dua-duanya pakai huruf ilat. Dia berdampingan, makanya dikatakan bina lafif makrun. Kemudian selain syawa ada juga syawa tadi ya udah. Wafa, nah ini wafa itu termasuk yang mafruk ya. Mafruk. Ya, itu. Nah, sampai sini kira-kira ada yang dibingungkan? Ya, itu tadi teman-teman saya udah ngasih kode mau ada rapat. Ya. Oke, bentar lagi aja ini, 4 menit insya Allah. Nah, ini yang syawa sama wako ya itu adalah contoh bentuk dari lafif mafruk sama makrun. Untuk tasrifannya di sini juga ada. Nah, wako yaki wiqayatan wa mauqon fahuwa wakin wa zaka mauqiyun. Qi la taqi mauqon miqon. Nah, ini di fi'il amarnya itu dia beberapa kali diiklal, beberapa kali dikaidahkan ya, diubah-ubah sehingga tersisa satu huruf menjadi qi. Ya, kalau kita bahas secara lebih detail itu ada beberapa tahap ya. Dari asalnya iuki ya, iuki ya, ifil menjadi qi ya. Itu ada beberapa tahap yang harus dibahas gitu. Tapi ini adalah contoh atau rupa dari tasrif dari berbagai bina. Nah, ini yang lengkap itu ada di bab 1 sama di bab 2 yang lengkap ya. Ini semuanya ada contoh tasrifan. Kalau yang di wazan bab kedua sulasi mujarrad sahihnya ada, mudhaafnya ada, kemudian mu'talnya juga ada ya, mu'tal wau, ain sama iya-nya ada, lafifnya juga ada lengkap. Hanya yang tidak ada mungkin ini mahmuznya ya, yang mahmuznya nggak ada ini. Ini menandakan bahwa
apa fi'il bina mahmuz ya, nggak ada yang mengikuti pola wazan fa'ala yaf'ilu atau pola wazan bab kedua itu nggak ada. Ya teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Itu Ustaz mengenai tadi ada, jadi kalau nanti jumpa kayak ada kata itu ada huruf hamzahnya, tapi ada juga kemudian ilatnya, berarti dia nggak bisa dikatakan mah, ya Ustaz. Nggak bisa dikatakan mahmuz kayak tadi kasusnya ro'a, karena salah satu kategori mahmuz itu kan mahmuz terbilangnya masuk di kategori sahih kan, makanya disebutnya sahih mahmuz. Sedangkan syarat suatu fi'il dikatakan sahih ialah ketika tidak mengandung huruf ilat. Jadi kalau sudah ada huruf ilat meskipun di situ ada hamzah, ya di situ sudah masuk kategori fi'il mu'tal ya. Jadi eh, mahmuznya itu gugur karena ada huruf ilat. Baik Ustaz, syukur Ustaz. Jadi jadi nggak sahih mahmuz ya. Mungkin bisa dikatakan mu'tal mahmuz, cuma kalau di tasrif kan nggak ada itu, di pembagian bina nggak ada itu mu'tal mahmuz itu. Jadi dia masuknya di mu'tal lam yang ro'a itu mu'tal lam atau bina nakis nanti kategorinya. Ada lagi? Ya nanti setelah ini saya share PDF dari kitab Amsilah ya, biar buat rujukan kalau teman-teman pengen coba mentasrif kalimat ini, kalimat itu, dan seterusnya. Nah, oh ya, untuk tugas ya ini sebetulnya yang minggu kemarin sengaja gak ngasih tugas karena memang yang pertemuan minggu kemarin itu ngebahas seputar perkenalan dan perkenalan gitu ya. Nah, karena di pertemuan ini kita sudah masuk dengan materi kaifiatut tasrif, bagaimana cara mentasrif, mungkin nanti akan saya kasih tugas untuk mentasrif kalimat ini dengan mengikuti wazan ini gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan si kalimat tersebut dengan mengikuti wazan yang akan saya berikan, wazan yang akan saya instruksikan nanti. Oke, insya Allah tugasnya nggak berat-berat juga. Ya mungkin itu untuk pertemuan malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dicukupkan. Apa Ustaz? Oh ya, ada Pak Ricci. Mungkin sekedar masukan untuk pertemuan selanjutnya yang linknya itu dibuka mungkin 5 atau 10 menit menjelang pukul 19.30 mungkin. Karena dua pertemuan kemarin kita mulainya sekitar 45 menit dan jadi mungkin biar bisa waktunya lebih banyak. Oh iya, iya. Sekedar masukan saja. Nah, insya Allah nanti untuk pertemuan kedepannya saya usahakan mulai lebih awal ya. Karena ya emang mengikuti jadwal waktu Isya juga ya, di waktu Indonesia Barat itu waktu Isyanya mulai 19 lebih berapa gitu. Tapi insya Allah nanti kita usahakan, atau kalau misalkan saya lagi free juga kita bisa agak perpanjang dikit ya, yang seharusnya 8.30 bisa kita tambahi jadi menjelang jam 9 juga nggak masalah sebetulnya, karena kemungkinan apa dari kemarin itu ya, kemarin itu sehabis Zoom ini saya ada kegiatan lain, makanya saya agak percepat gitu materinya ya. Dan habis ini juga kayaknya ada perkumpulan rapat lagi ya, ini ada pengurus ma'had, ada rapat tersebut, jadi nggak bisa ditinggalin ya gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman merasa kurang dengan materi yang telah disampaikan, silakan dijapri saja saya ya, dikonsultasikan secara japri untuk materi-materi selanjutnya, atau misalkan minta dites konsultasi tentang tasrifan, nggak apa-apa, gak usah ragu-ragu, gak usah sungkan juga ya. Bisa japri aja gitu ya, Pak Ricci, Kak Salma, Kak Fadilah. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Nanti saya usahakan untuk pertemuan kedepannya kita paskan 60 menit ya untuk pertemuan, satu kali pertemuan itu. Sekian untuk materi pada malam hari ini.
Ya nanti insya Allah ini rekodnya juga akan saya kirim ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.